Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Komala Putri dengan NIM 23052023 dari Institut Agama Islam Sumatera Barat, Pariaman. Di sini saya akan mereview kembali jurnal dari Anton dan kawan-kawan dengan judul Upaya untuk Menjadi Generasi Pecinta Al-Quran. Untuk memenuhi tugas tahsinul Quran dengan dosen pengampu Ibu Novitayanti MPD. Yang pertama adalah kecintaan terhadap Al-Quran. Al-Quran merupakan landasan pendidikan Islam yang pertama dan utama karena memiliki nilai absolut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam ialah umat yang dikaruniakan oleh Allah berupa kitab suci Al-Quran yang sudah sangat lengkap dengan arahan yang mencakup semua aspek kehidupan dan bersifat global. Posisi atau kedudukan Al-Quran dapat dimaknai dari ayat Al-Quran berikut. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 64, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka perselisihan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ayat di atas menjelaskan bahwa esensi yang terdapat dalam Al-Quran adalah tidak terpatok pada satu masa saja, akan selamanya abadi dan akan selalu berhubungan pada setiap masa dan waktu. Al-Quran itu bersifat orisinil atau terjaga khasiatnya. Yang kedua yaitu generasi Qurani. Secara bahasa, generasi berarti angkatan atau keturunan. Sedangkan secara istilah, generasi berarti sekumpulan angkatan yang hidup pada masa atau waktu yang sama. Generasi milenial seperti yang kita ketahui bahwa dari generasi ke generasi semakin tidak bisa diandalkan. Maka dari itu, kita sebagai generasi milenial kita harus mengubah dengan bersandar kepada Al-Quran agar menjadi generasi milenial yang berkualitas dan dapat menjadi panutan untuk generasi muda yang akan datang. Generasi yang selamat adalah generasi Qurani. Menurut Buya Yahya, generasi Qurani ialah seseorang yang beriman kepada hal gaib. Yang dimaksudkan hal gaib di sini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman tersebut, maka ia akan terus berupaya melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Perintah wajib yang harus dilaksanakan setiap muslim ialah mendirikan sholat 5 waktu setiap harinya dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Generasi Qurani merupakan generasi yang meyakini kebenaran isi dari Al-Quran, membaca, menghafal, serta memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, upaya membangun generasi pencinta Al-Quran. Untuk membangun generasi yang mencintai Al-Quran atau generasi Qurani ini tentulah tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Namun, generasi ini perlu upaya yang keras dan dukungan dari semua pihak agar tujuan mulia ini tercapai. Yang keempat yaitu meneladani Rasulullah untuk mencintai Al-Quran. Para Rasul mempunyai sifat atau kepribadian yang dijadikan teladan atau contoh bagi umatnya. Selain sifat yang wajib harus dimiliki oleh para Rasul, juga ada sifat mustahil dan sifat jais. Baik, itulah poin-poin penting dari jurnal Anton dan kawan-kawan dengan judul Upaya untuk Menjadi Generasi Pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembahasan saya tadi bisa menjadi manfaat dan menjadi jalan kebaikan yang banyak untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.